Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang dalam acara Fintech Talk bersama Privi. Dengan topik penguatan infrastruktur digital melalui identitas untuk fintech yang lebih aman dan terpercaya. Perkenalkan, saya Muhammad Dava Priyambodo dari tim Sekretariat Aftek akan memandu acara pada siang hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa dan mengapresiasi kehadiran para pembicara dan moderator. Yang saya hormati, Bapak Teguh Setiabudi, selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Ibu Marta Simbolon, selaku Ketua Tim Tata Kelola Sertifikasi Elektronik, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Bapak Dino Milano Siregar, selaku Direktur Pengawasan Inovasi Keuangan Digital dan Pemeringkat Kredit dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bapak Krisna Chandra, selaku Chief Information Officer dari Privi. Bapak Kaspar Situmorang, selaku Executive Vice President Digital Banking Development and Operation dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Bapak Alwin Jabarti Kemas, selaku Wakil Sekretaris Jenderal 3 dari Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK. Bapak Roni Gunawan, selaku Ketua Departemen Enabling Infrastructure dari AFTEK. Izinkan pula saya menyampaikan salam hangat dan salam sehat untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir pada Fintech Talk siang hari ini. Selamat bergabung juga saya ucapkan untuk seluruh penggiat Fintech. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasmenya untuk mengikuti acara hari ini. Mengingat acara ini merupakan salah satu wadah edukasi bagi pelaku industri serta masyarakat, kami harapkan rekan-rekan dapat mengikuti webinar ini hingga akhir. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan general rules atau peraturan pada acara hari ini. Yang pertama, pastikan koneksi Bapak dan Ibu dalam keadaan yang stabil, sehingga tidak ada hambatan selama acara berlangsung. Setelah melakukan registrasi dan login, Bapak dan Ibu sebagai peserta akan masuk ke dalam Zoom dengan mode webinar. Guna meningkatkan kualitas acara Aftek mendatang, kami mengharapkan kerjasama Bapak dan Ibu, peserta dapat mengisi feedback form di akhir acara yang akan kami tayangkan melalui QR dan link di kolom chat. Pengisian feedback form ini juga akan menjadi bukti kehadiran Bapak dan Ibu serta menjadi acuan kami dalam penulisan nama serta pengiriman e-certificate dari acara ini. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini secara singkat. Yang pertama, acara ini akan dibuka dengan penyampaian opening remarks oleh Bapak Alwin Jabarti Kemas, selaku Wakil Sekretaris Jenderal 3 Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK. Dilanjutkan oleh keynote remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Setiabudi selaku Direktur Jenderal Dukcapil. Kemudian kita akan masuk dalam sesi diskusi panel yang akan dimoderatori oleh Bapak Roni Gunawan dengan para panelis super yang tentunya sudah sangat familiar bagi kita semua, yaitu Ibu Marta Simbolon, Bapak Dino Milano Siregar, Bapak Krisna Chandra, dan Bapak Kaspar Situmorang. Bapak Ibu yang berbahagia, rekan-rekan penggiat Fintech, Fintech Talk merupakan diselenggarakan sebagai wadah untuk meningkatkan ragam layanan fintech-nya, inovasi keuangan digital, dan isu-isu yang relevan untuk keberlangsungan industri fintech kepada masyarakat. Dan Fintech Talk hari ini diselenggarakan oleh Aftek bersama dengan Privi.
Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan membuka webinar ini dengan sama-sama mendengarkan opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Alwin Jabarti Kiemas, selaku Wakil Sekretaris Jenderal 3 AFTEK. Kepada Bapak Alwin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Teguh Setiabudi, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil, Ibu Marta Simbolon, Ketua Tim Tata Kelola Sertifikasi Elektronik, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Bapak Dino Milano Siregar, Direktur Pengawasan Inovasi Keuangan Digital dan Pemeringkat Kredit, Otoritas Jasa Keuangan OJK, Bapak Krisna Chandra, Chief Information Officer Rivi, Bapak Kaspar Situmorang, Executive Vice President Digital Banking Development and Operation, BRI, Bapak Roni Gunawan, Ketua Departemen Enabling Infrastructure Aftek, beserta seluruh peserta yang mewakili regulator, industri, pengamat, dan publik. Mewakili segenap Dewan Pengurus Harian DPH Aftek, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Teguh Setiabudi sebagai keynote speaker, para panelis, serta moderator yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara siang ini. Kami juga ingin menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu perwakilan perusahaan anggota Aftek, perwakilan instansi pemerintah, pengamat, serta publik yang hadir pada kegiatan siang ini. Sebagai perkenalan, Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK berdiri sejak tahun 2016 yang resmi ditunjuk sebagai OJK sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital atau IKD pada tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan POJK nomor 13 tahun 2018. Hingga semester pertama 2023, AFTEK telah memiliki anggota sebanyak 340 perusahaan teknologi keuangan dengan lebih dari 20 bisnis model fintech. Aftek senantiasa berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing industri dan serta literasi keuangan guna mendorong inklusi dan literasi keuangan. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor fintech dan ekosistem keuangan digital menjadi pendorong transformasi ekonomi Indonesia di era digital saat ini. Laporan ekonomi Southeast Asia 2022 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company mencatat ekonomi digital Indonesia berkontribusi sebesar 77 miliar US dollar di tahun 2022 dan diperkirakan masih tumbuh rata-rata 19% per tahun sepanjang 2022 sampai 2025. Lebih tinggi dari capaian pertumbuhan produk domestik bruto nasional yang diperkirakan berada di kisaran 5% per tahun. Inovasi fintech telah merevolusi cara kita melakukan transaksi keuangan, memberikan akses yang lebih mudah, meningkatkan kenyamanan, dan mendorong inklusi yang lebih luas. Namun dengan inovasi yang besar juga datang tanggung jawab yang besar. Spider-Man. Salah satu pilar krusial untuk ekosistem fintech yang berkembang adalah infrastruktur digital yang kuat, dan di tengah-tengah infrastruktur tersebut terletak konsep identitas digital. Identitas digital berfungsi sebagai alat dasar untuk membangun kepercayaan, keamanan, dan efisiensi dalam transaksi keuangan digital. Selain itu, identitas digital memudahkan pendaftaran pelanggan, meningkatkan privasi dan perlindungan data, serta membantu memerangi kegiatan penipuan dalam industri fintech secara khusus dan sektor jasa keuangan secara umum. Implementasi identitas digital yang baik harus memastikan bahwa daftar pribadi pelanggan aman dan tidak digunakan atau diakses tanpa izin yang tepat. Dalam hal ini, fintech harus memastikan sistem mereka aman dan transparan dengan tingkat perlindungan yang tinggi. Kolaborasi antara Aftek, perusahaan teknologi, pemerintah, dan lembaga penelitian adalah kunci untuk menciptakan dan menjaga infrastruktur digital yang aman dan efisien.
Kita semua harus berperan aktif dalam proses ini. Di Artek, kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan semua pihak terkait untuk terus memperkuat infrastruktur digital Indonesia. Kami percaya bahwa dengan identitas digital yang kuat dan aman, kita dapat menciptakan ekosistem fintech yang lebih aman dan terpercaya. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan meningkatkan literasi keuangan, Aftek menyelenggarakan Fintech Talk bersama Privi pada siang ini dengan tema penguatan infrastruktur digital melalui identitas digital untuk fintech yang lebih aman dan terpercaya. Fintech Talk kali ini antara lain akan membahas upaya serta manfaat penguatan infrastruktur digital melalui identitas digital untuk fintech yang lebih aman dan terpercaya. Kami berharap pembahasan pada sesi ini dapat mendorong peningkatan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan ekosistem fintech di Indonesia. Ke depan, sinergi ini akan memperkuat penerapan infrastruktur digital melalui identitas digital serta terimplementasikan dengan baik dan maksimal. Akhir kata, mewakili Aftek, saya mengucapkan terima kasih kepada Privi, serta kepada seluruh narasumber dan partisipan yang telah hadir. Semoga kita semua dapat memetik manfaat dari kegiatan pada siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shanti, Shanti. Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Alwin atas opening remarks yang telah disampaikan. Setelah mendengarkan opening remarks dari Bapak Alwin, mari kita sama-sama mendengarkan keynote remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Teguh Setiabudi selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Kepada Bapak Teguh, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Alwin yang baru saja menyampaikan opening remarks, dan juga para sumber, Bu Marta, Pak Dino, Pak Krishna, dan Pak Aspar, dan pastinya juga moderator, dan yang juga online talk yang insya Allah senantiasa sehat dan sukses. Pertama, saya akan sampaikan beberapa hal, pada waktunya singkat, tapi apresiasi untuk para penyelenggara. Kita membahas sesuatu yang sangat update dan diperlukan. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan juga nanti bisa katakanlah bermanfaat dalam rangka pengembangan fintech ke depannya. Dan dalam kesempatan ini, Bapak Ram itu, saya tidak akan langsung bicara mengenai digital ID, namun juga mencoba beberapa hal yang terkait dengan masalah kependudukan, catatan sipil, yang ini mudah-mudahan juga mendasari pemahaman kita terkait masalah database kependudukan Indonesia. Jadi Bapak hormati, kalau kita bicara mengenai administrasi kependudukan, itu sebenarnya memang bukanlah pelayanan pemerintahan yang dasar, tapi kita sama-sama paham bahwasanya Adminduk itu adalah menjadi dasar dari semua pelayanan. Dan terkait dengan ini oleh itu, salah satu tugas negara adalah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya. Antara lain adalah seluruh WNI penduduk Indonesia itu diberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap, dan gratis. Dan kita hadir sampai kepada pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan Adminduk. Selanjutnya juga perlu kami sampaikan, kalau kita bicara Adminduk, tidak hanya bicara masalah KTPL, karena pelayanan Adminduk sebenarnya ada dua, terkait pelayanan dokumen kependudukan, ada 23 layanan terkait dokumen kependudukan, dari bayi lahir, dapat akte kelahiran, dapat kartu induk anak, kartu keluarganya tambah, kemudian orang nikah juga dapat akta nikah, umur 17 tahun dapat KTPL, sampai kemudian orang meninggal pun ada akte kelahiran. Dan seluruh dokumen kependudukan tersebut kita lari secara mudah, secara ramah, cepat, tanpa diskriminatif, dan gratis.
Dan yang kedua adalah pelayanan terkait data kependudukan, baik itu data perorangan maupun yang sifatnya data agregat. Tapi berarti kita juga perlu sampaikan update terkait jumlah penduduk. Kami sudah menyampaikan update terkait kependudukan kita. Per semester 1 tahun 2023 ada 279.118.866 jiwa penduduk Indonesia. Ini per semester 1 tahun 2023. Jadi ini data baru. Di mana laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, dan 56,6% terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kemudian juga kita juga sudah melayani bukan hanya pelayanan terhadap penduduk, tapi juga kepada lembaga pengguna. Sampai sekarang ini, Bapak Ibu, kita melayani paling tidak ada PKS-nya, perjanjian kerjasama sebanyak 6.088 lembaga pengguna, baik itu kementerian, lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, dan juga swasta. Adapun metode verifikasinya kita lakukan melalui verifikasi NIK, nomor induk pendudukan, card reader, face recognition, dan juga kita sekarang menuju pada identitas kependudukan digital atau IKD atau digital ID. Kalau kita cermati lebih jauh, kami sampaikan kepada dulu, sebenarnya transformasi Dukcapil itu sudah lama, mulai tahun 95 perkembangannya. Bagaimana penerapan SIMDUK sampai kepada yang sekarang sudah berbeda jauh sekali. Bapak dan Ibu bisa flashback belakang. Bagaimana kita pada tahun 2005, kemudian tahun 2010, dan seterusnya sampai dengan sekarang ini. Seiring dengan itu juga sebenarnya sudah banyak sekali transformasi inovasi. Kita sekarang sudah lagi tidak pakai tanda tangan basah, sudah pakai digital signature, electronic signature, sudah pakai barcode. Untuk efisiensi bukan lagi pakai security paper, tapi kita sudah pakai kertas paper, HVS 80, dan itu juga untuk memudahkan. Untuk dokumen-dokumen capil, kita sudah pakai PDF file yang kita kirim lewat email atau lewat WA. Pelayanannya juga tidak harus antri di Dukcapil, tapi sudah mulai pendaftaran secara online. Untuk nyetak beberapa dokumen, sudah tidak harus datang ke Dukcapil, sudah ada anjungan Dukcapil, ATM-nya Dukcapil, dan inovasi yang terbaru dari kita adalah digital ID, atau kita sebut sebagai identitas kependudukan digital. Gampangannya Bapak dan Ibu, di IKD itu adalah versi identitas kependudukan digital, KTPL versi digital. Dan kita bersyukur untuk IKD itu sudah dapat install bagi pengguna Android maupun iOS. Ini yang sudah kita lakukan. Dan cakupan sekarang, per 9 Agustus 2023, total penduduk yang sudah aktivasi IKD sebanyak 4.064.446 orang. Namun demikian, pada tadi, saya perlu sampaikan bahwasanya aktivasi IKD ini tidak murni digital. Masih ada satu step yang harus kita konfirmasi kepada Dinas Dukcapil. Walaupun secara sistem kita sudah siap, tetapi kami masih melihat, masih memberikan atensi fokus kepada penguatan infrastruktur, jaringan, dan juga masalah keamanan. Oleh karena itu, belum dibuka total untuk aktivasi IKD-nya melalui katakanlah digital murni. Masih ada yang sifatnya konvensional itu. Semata-mata bukan karena tidak mampu, kami juga harus melihat dari sisi infrastruktur, jaringan, dan juga dari sisi keamanan yang saat ini sedang kita benahi bersama stakeholder terkait. Terkait dengan IKD ini, ada beberapa menu yang sudah ada, khususnya dalam pelayanan Armindo. Paling tidak ada 8 menu. Permohonan cetak keluarga, permohonan cetak data WNI, golongan darah, surat keterangan pindah, pisah pecah kartu keluarga, akte kelahiran untuk yang belum memiliki NIK, untuk juga akte kelahiran mereka yang telah memiliki NIK, dan juga akte kematian. Ini yang sudah di dalam IKD untuk pelayanan Admindo. Di sisi yang lain kita sekarang sedang kembangkan juga IKD untuk beberapa hal lainnya. Dan IKD juga Bapak Ibu sudah
terintegrasi dengan mall pelayanan publik yang diinisiasi oleh Kemenpan RB, dan ini sudah di-launching oleh Bapak Wakil Presiden. Jadi IKD ini masuk ke dalam menu MPP Digital sebagai web view, kemudian penduduk dapat melakukan permohonan pelayanan APINDUK melalui menu IKD di MPP, dan yang ketiga adalah IKD akan digunakan sebagai Electronic Know Your Customer, EKYC, bagi MPP. Nah, MPP digital ini sementara masih sifatnya pilot project di 21 kabupaten. Dan kami sekarang sedang maksimalkan agar para pemilik KTP atau yang sudah wajib rekam KTP di 21 kabupaten ini dimasifkan untuk dapat melaksanakan aktivasi IKD sebanyak mungkin, sehingga pelayanan melalui mall pelayanan publik digital khususnya ini nanti sudah bisa dilakukan. Jadi melalui MPP digital. Selanjutnya Pak Ibu, kami juga menyadari bahwasannya era sekarang ekonomi digital sudah tidak terbendung lagi. Berbagai aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pastinya sangat berkembang dengan pesat. Tidak terkecuali sektor keuangan dengan fintech-nya. Ini juga menjadi perhatian kami. Oleh karena itu, kita sudah menuju dari Know Your Customer, bertransformasi menuju Electronic Know Your Customer. Dari KYC menjadi EKYC. Dan di sini, Bapak Ibu, IKD kita gunakan sebagai basis penerapan Electronic Know Your Customer. EKYC merupakan proses verifikasi identitas melalui aplikasi yang dilakukan tanpa kertas, otomatis terjadi hampir seketika, hemat waktu dan ruang, menggunakan metode autentik digital, menghindari birokrasi yang terlibat dalam KYC, dan juga menggunakan langkah-langkah keamanan digital. Dengan demikian, EKYC memungkinkan terjadinya penghematan waktu dan ruang serta memberikan pengalaman bagi yang lebih baik, dan EKYC ini menjadi basis utama, khususnya IKD. IKD akan menjadi basis utama dalam penerapan EKYC dalam mewujudkan sistem keuangan digital yang efisien. Kita sekarang sedang menuju ke situ. Dan saat ini pula, Pak Ibu, per tahun 2023, kami di Dukcapil Kemendagri sedang melakukan pembenahan secara menyeluruh terkait Dukcapil, mulai dari infrastrukturnya, sistemnya, jaringannya, keamanannya, utilization-nya, cakupan wilayah perannya, yang juga kita menuju kepada penerapan EKYC dalam rangka mendukung digital ID. Ini kita akan ada kerjasama tahun 2023 sampai dengan tahun 2027, dan kita berharap nantinya IKD itu nanti bisa menjadi hub dari berbagai layanan publik. IKD itu nanti, digital ID, akan menjadi dompet digital bagi kita. Akan semacam yang ada di Singapura, menjadi SingPass. Pastinya, digital ID kita yang kita kembangkan dari sisi database kependudukan juga akan terintegrasi dengan berbagai kebijakan pemerintah yang sedang digalakan terkait skema SPBE, Satu Data Indonesia, dan berbagai kebijakan-kebijakan lainnya. Ini contoh bagaimana terkait masalah Know Your Customer yang kita lakukan, gitu, menuju pada Electronic Know Your Customer. Jadi ini verifikasi yang sudah dilakukan melalui Electronic Your Customer, bagaimana input data dan verifikasi, kita ada KTPL, verifikasi dengan FR, Face Recognition, nah kemudian setelah valid, baru kemudian buka akun, kemudian terverifikasi oleh Dukcapil, dan seterusnya. Ini pola-polanya. Dan dalam kerangka ini pula, Bapak Ibu, kami sudah bersurat kepada Bank Indonesia, kepada OJK, terkait pemanfaatan IKD for banking. Misalnya, kita menuju bagaimana kita berharap pemanfaatan IKD itu lebih masif. Untuk tahap-tahap awal sekarang sudah mulai dengan perbankan. Tapi nantinya juga dengan semua kementerian lembaga, termasuk juga swasta, bisa untuk bansos, untuk stunting, untuk kemudian masalah pencegahan penanganan kemiskinan ekstrim, kemudian juga terkait berbagai hal-hal lainnya. Untuk di swasta juga banyak sekali bisa digunakan. Antara lain sekali lagi
untuk perbankan, untuk buka rekening, tarik rekening, setor rekening, dan berbagai lainnya, termasuk untuk keperluan-keperluan fintech. Nah, kami sudah bersurat kepada Bank Indonesia dan kepada OJK permohonan penggunaan IKD sebagai bukti identitas pada pelayanan perbankan dan pelayanan jasa keuangan. Namun yang perlu disadari oleh Bapak Ibu, kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat secara de facto belum diimbangi dengan berbagai penataan regulasi. Penyempurnaan regulasi yang terkait ini harus juga kita sesuaikan dengan perkembangan IT. Ini mungkin yang juga harus perlu dilakukan. Nah, kami sekarang mencoba untuk layanan IKD untuk perbankan. Sebagai contoh kemarin, untuk proyeknya sudah kita lakukan di Bank BPD Jawa Timur, di Kota Surabaya. Bagaimana dengan Pindal, dengan aplikasi IKD, kemudian yang biasanya buka rekening kurang lebih 15 menit sampai 20 menit, kemarin buka rekening hanya 10 detik. Demikian juga dengan setor dan tarik tunai. Itu cepat sekali. Pastinya bukan hanya masalah efisien waktu, tapi juga banyak-banyak hal lainnya, termasuk keamanan dan sebagainya. Ini kemarin beberapa kita gunakan di Surabaya. Nah, sekarang ini kami sedang dibahas khusus dengan BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Barat, BPD DKI Jakarta, kemudian juga perbankan pemerintah yang masuk Himbara, baik itu BRI, BNI Mandiri, dan beberapa bank swasta sedang menuju penggunaan IKD for banking. Namun demikian, aspek keamanan sungguh sangat menjadi perhatian kami. Bagaimana terkait masalah laporan ini, masalah storage-nya, masalah kemudian security-nya, ini menjadi perhatian kami. Dengan demikian, kami tidak kemudian sekonyong-konyong IKD langsung kita terapkan secara utuh, tapi kami kuatkan infrastrukturnya, jaringannya, tapi juga dari sisi aspek keamanan digital ID. Ini beberapa fitur yang kita gunakan terkait IKD. Kita juga menyesuaikan dengan sistem manajemen keamanan informasi yang ada. Kita juga sesuaikan dengan Undang-Undang 27 tahun 22 tentang perlindungan data pribadi. Dan kami juga ada sudah terapkan beberapa fitur keamanan sesuai dengan ISO 27001 menggunakan berbagai fitur. Namun demikian tentu saja sebaik-baiknya keamanan kita juga akan terus meningkatkan keamanan itu. Tidak cukup berhenti di sini aja, kami selalu juga koordinasi dengan stakeholder terkait, BSSN dan sebagainya, serta stakeholder yang lain untuk memperhatikan terkait masalah keamanan. Karena ini juga menjadi salah satu hal yang sering ditanyakan oleh berbagai pihak. Dan kami sadar masalah itu harus kita utamakan. Apalagi di dalam undang-undang tentang hidup sendiri, aspek keamanan juga sudah diperhatikan. Bagaimana data pribadi adalah data personal atau yang disimpan, dirawat, dan dijaga benarnya, serta dilindungi kerahasiaannya. Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi. Ini semuanya. Ini menjadi perhatian kami, apalagi dengan sudah ditetapkannya undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Itu masalah keamanan sungguh bukan hal yang kita abaikan, yang sangat-sangat penting, sangat-sangat menjadi perhatian kami dalam rangka ke situ. Mungkin untuk menjadi katakanlah semacam pengawal diskusi kali ini dari kami seperti itu, cukup panjang, mohon maaf, tapi dalam kesempatan ini saya mencoba memberikan yang lebih makro, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, sekaligus juga menyampaikan terkait masalah kebijakan-kebijakan yang sudah kita keluarkan, transformasi di mana, dan akhirnya kepada IKD Digital ID yang sedang kita terapkan. Harapannya tahun 27 kami sudah akan selesai, sehingga nanti antara 27-30 implementasinya mungkin sudah menasional. Tapi sekali lagi juga perlu kerjasama, kolaborasi, sinergi dengan berbagai pihak, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pastinya juga dengan sektor swasta. Mungkin demikian, moderator, kurang lebihnya mohon maaf pada seluruh narasumber dan seluruh peserta. Selamat menyampaikan materi dan selamat diskusi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses untuk kita semuanya. Baik, terima kasih banyak Bapak Teguh atas keynote remarks yang telah disampaikan. Sebelum kita melanjutkan acara ke sesi diskusi panel,
Mari kita mengabadikan momen ini bersama-sama terlebih dahulu. Kepada Nanti Bapak materi silakan Teguh, kami share aja Mas materinya. kepada Bapak Teguh, Bapak Moderator, dan Bapak Ibu panelis, kami persilahkan untuk bersiap-siap membuka kamera untuk melakukan foto bersama. Baik, Bapak dan Ibu, untuk menyiapkan posisinya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Mungkin kita akan tunggu sebentar ya, Bapak dan Ibu, untuk persiapan untuk dokumentasi pada siang hari ini. Untuk rekan-rekan, Bapak Ibu, peserta mungkin bisa ditunggu sebentar karena ada permasalahan teknis, jadi mohon ditunggu sebentar. Oke, baik. Untuk Bapak dan Ibu dari moderator, serta Bapak dan Ibu dari panelis, kita akan bersiap-siap untuk membuka kamera juga. Kita akan sebentar lagi akan mendokumentasikan secara bersama-sama ya. Izin saya yang menghitung. Siap, Bapak dan Ibu, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi ya, Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah untuk dokumentasi pada siang hari ini. Baik, kita akan lanjut untuk sesi yang berikutnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi panel webinar yang akan dimoderatori oleh Bapak Roni Gunawan, selaku Ketua Departemen Enabling Infrastructure dari Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC. Adapun dalam sesi diskusi panel ini telah bergabung bersama kita Ibu Marta Simbolon selaku Ketua Tim Tata Kelola Sertifikasi Elektronik, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Bapak Dino Milano Siregar selaku Direktur Pengawasan Inovasi Keuangan Digital dan Pemeringkat Kredit dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bapak Krisna Chandra selaku Chief Information Officer dari Privi, Bapak Kaspar Situmorang selaku Executive Vice President Digital Banking Development and Operation dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Sebagai para panelis yang akan membagi ilmu dan informasi terkait upaya penguatan infrastruktur digital melalui identitas digital untuk fintech yang lebih aman dan terpercaya. Kepada Bapak Roni, kami persilahkan untuk membuka dan memandu sesi diskusi panel siang ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di kesempatan kali ini. Apakah suara saya terdengar cukup jelas, Bapak Ibu sekalian? Oke, para hadirin yang saya hormati,
pertama-tama saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat datang di acara Fintech Talk yang pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang amat relevan di era digital ini, yaitu penguatan infrastruktur digital melalui identitas digital untuk fintech yang lebih aman dan terpercaya, di mana acara ini diselenggarakan oleh Avtech bekerjasama dengan Privy. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Roni yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini, yang akan membantu diskusi dengan para narasumber yang telah hadir di kesempatan kali ini, di mana seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Dava, ada 4 narasumber yang kita hadirkan di kesempatan kali ini, 2 diantaranya dari regulator dan 2 diantaranya dari pelaku usaha. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi para narasumber lebih lanjut, saya ingin sedikit melakukan pembukaan ya. Jadi kalau kita lihat ada 2 kata kunci yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama terkait dengan infrastruktur digital, yang kedua terkait dengan identitas digital. Jadi kalau kita lihat memang merujuk pada berbagai referensi, infrastruktur digital itu merupakan jaringan, perangkat lunak, dan komponen teknologi lain yang mendukung kerangka kerja digital secara keseluruhan. Di mana infrastruktur digital tersebut adalah fondasi yang memungkinkan berfungsinya layanan-layanan di dunia maya, termasuk di dalamnya industri fintech. Nah, jadi kalau kita lihat infrastruktur digital ini sekarang menjadi komponen yang paling penting untuk mendukung transformasi digital. Nah, yang kedua, identitas digital ini juga merupakan hal penting yang saat ini perlu kita kedepankan, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Teguh dalam keynote speak-nya, di mana identitas digital adalah representasi digital dari identitas seseorang atau entitas di dunia nyata, di mana identitas ini mencakup informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengautentifikasi individu atau entitas dalam lingkungan digital. Jadi di tengah maraknya layanan keuangan digital, penggunaan identitas digital menjadi semakin penting dalam memastikan keamanan dan kepercayaan dalam transaksi finansial. Nah, ini tadi disampaikan cukup detail ya oleh Pak Bu, di mana pentingnya identitas digital di dalam mendukung kegiatan operasional kita selaku pelaku usaha di kemudian hari. Nah, kalau untuk lebih lanjut dalam acara Fintech Talk kali ini kita akan menjelajahi bagaimana penguatan infrastruktur digital dapat memberikan kontribusi dalam membangun layanan fintech yang lebih aman dan terpercaya dengan fokus pada peran penting identitas digital dalam konteks ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Dava, jadi ada 4 pembicara atau panelis yang akan kita hadirkan. Yang pertama Pak Dino Milano yang saat ini menjabat sebagai Direktur Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan. Selamat siang Pak Dino, terima kasih atas kehadirannya. Yang kedua ada Ibu Marta Sibolon, saat ini menjabat sebagai Koordinator Tata Kelola Sertifikasi Elektronik Direktorat Jenderal Aptika Kementerian Kominfo. Selamat siang Bu Marta. Yang ketiga Bapak Krisna Chandra, saat ini menjabat sebagai Chief Information Officer Privy. Selamat siang Pak Krisna. Yang keempat Bapak Kaspar Situmorang yang saat ini menjabat sebagai Executive Vice President Digital Banking Development dan Operation Bank BRI. Selamat siang Pak Kaspar. Nah, untuk lebih lanjut nanti para panelis ini akan memberikan paparan atau penjelasan singkat tentang topik yang kita angkat dalam acara kali ini, di mana diharapkan para panelis dapat menyampaikan paparannya dalam waktu 5-10 menit sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Dan untuk sesi yang pertama mungkin dimulai dari Pak Dino, karena kebetulan tadi sesuai dengan informasi yang disampaikan ke saya, Pak Dino kebetulan memiliki keterbatasan ya, karena akan ada acara lainnya di waktu yang bersamaan. Jadi nanti setelah sesi Pak Dino kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab ke Pak Dino, di mana saya mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak Dino. Baru nanti setelah Pak Dino kita akan lanjut ke 3 pembicara lainnya sampai selesai, baru kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk kesempatan pertama saya serahkan ke Pak Dino. Kepada Pak Dino saya persilakan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Roni sebagai moderator. Selamat siang Pak Kaspar, ketemu lagi. Mbak Marta Sibolon, Mas Krisna Chandra. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi Mas Roni mengatakan bahwasanya kita mungkin akan bicara lebih banyak kepada infrastruktur. Kelihatannya kalau angle-nya OJK, infrastruktur pasti ngikut lah gitu ya. Nah, kemudian
kita melihat bahwasanya terkait dengan identitasnya digitalnya justru yang lebih penting untuk di sektor keuangan. Karena ada beberapa hal yang menjadi concern terkait dengan onboarding dari calon nasabah yang akan engage di sektor keuangan. Nah, identitas digital sendiri itu merupakan menyediakan platform digital ya di sektor keuangan untuk pengembangan terhadap sistem keuangan yang lebih modern gitu dalam hal untuk pemberian layanan. Apa aja komponen identitas digital di sektor jasa keuangan yang banyak dipergunakan antara lain adalah penggunaan fitur biometrik. Apa saja dari biometrik yang dijadikan bahan untuk mengotentifikasi identitas seseorang. Selain itu, identitas digital ini juga banyak melakukan penghematan atau efisiensi dalam hal pengurangan biaya, tapi tetap dapat memberikan informasi terkait dengan identitas seseorang dengan baik. Nah, yang ketiga itu ada digital credential. Digital credential ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Teguh, memang menjadi domainnya pemerintah dalam hal pendekatan yang dilakukan oleh Dukcapil saat ini. Gitu. Nah, di digital credential ini sendiri, dalam aplikasinya ini juga bisa melakukan berbagai pendekatan. Karena kalau misalnya di Indonesia, tadi disampaikan oleh Pak Teguh, akan melayani seluruh rakyat Indonesia yang kemudian kegunaannya itu bisa beda-beda. Bisa di sektor keuangan, di sosial, dan lain sebagainya gitu. Sehingga digital credential ini apakah nanti akan dibentuk dalam bentuk segmen-segmen penggunanya atau bagaimana? Karena di ujung-ujungnya gitu ya, infrastrukturnya akan berbeda dibandingkan kalau misalnya nanti hanya punya satu kredensial dan itu dilakukan layanan one by one ke Dukcapil. Nah, beda lagi kalau misalnya kita kumpulkan per sektor keuangan misalnya gitu ya, sehingga misalnya sudah ada onboarding di salah satu katakan layanan LJK, katakan bank, gitu, maka bank lain itu tidak harus lagi akses ke Dukcapil, tapi cukup ke digital credential yang ada, karena nanti otomatis layanan eKYC dari satu bank dengan bank lain itu pasti akan sama, verifikasi informasinya pasti akan sama, jadi akan memberikan efisiensi juga, kemudian akses time-nya yang bisa lebih cepat, dan kemudian memberikan suatu keseragaman terhadap informasi yang dibutuhkan oleh sektor jasa keuangan. Nah, kalau kita lihat sekarang ini identitas digital itu sudah mulai banyak dipergunakan ke layanan-layanan yang ada di mobile atau online ataupun offline application gitu ya, ke kesehatan, ke pendidikan, ke perbankan, dan berbagai layanan sosial. Next. Kemudian kalau kita melihat terkait dengan mekanisme life cycle identitas digital, memang akhirnya kita harus kembali ke basic. Apa saja, bagaimana kita melakukan registrasi terhadap informasi yang di dalam identitas digital dibutuhkan, seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat email, biometrik, dan lain sebagainya yang memang dibutuhkan. Dan kemudian setelah konsumen tersebut mengklaim identitas saat pendaftaran, identitas ini harus divalidasi lagi dengan memeriksa atribut yang disajikan dengan data yang dimiliki oleh dalam hal ini tadi karena kredensialnya adalah negara, maka dengan data yang ada di Dukcapil. Dan kemudian agar identitas digital dapat dianggap sebagai digital, gitu ya, itu kredensial yang diterbitkan juga berupa elektronik yang menyimpan data dan mengkomunikasikan data secara otomatis. Antara lain ada 3 hal yang memang harus dibuktikan, yaitu what you know,
what you have, and who you are. Nah, ini juga begitu 3 hal ini telah dibuktikan, maka terjadilah autentikasi terhadap identitas digital. Next. Nah, kemudian kalau kita melihat terhadap identitas digital di sektor keuangan, ini juga bisa digunakan across the board gitu ya, dalam hal layanan untuk melakukan penawaran produk, layanan keuangan, dan kemudian dengan akurasi tinggi tentu, karena memang identitas digital ini memang telah dilakukan secara nationwide nantinya. Dan kemudian inti dari infrastruktur yang memang harus dimiliki adalah sumber data yang reliable. Dalam hal ini kita memastikan bahwasanya memang data yang ada di Dukcapil adalah single source of data untuk reliabilitas terkait dengan identitas dari masyarakat. Dan kemudian kita harus meyakini bahwasanya informasi yang ada di Dukcapil itu memang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, dan kemudian kita yakini bahwasanya data ini diamankan dengan sedemikian rupa oleh Dukcapil sehingga memang benar-benar menghasilkan informasi yang akurat. Dan kemudian terkait dengan sektor keuangan, terkait dengan identitas digital sendiri, dengan adanya kredensial dari pemerintah, source of datanya dari Dukcapil, ini kita bisa meyakini bahwasanya informasi identitas digital ini bisa dilakukan dengan baik. Namun perlu kita melihat bahwasanya ada hal-hal yang mungkin harus menjadi perhatian kita bersama, bagaimana layanan identitas digital ini sendiri nanti dapat dilakukan secara efisien. Seperti tadi saya sampaikan, apakah ini nanti akan disegmented sesuai dengan layanan yang misalnya di sektor keuangan, sektor sosial, e-commerce, dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya kita tadi mendengarkan pemaparan dari Pak Teguh, itu menggunakan pendekatan yang mirip dengan yang ada di Singpass. Kalau di Singapura, Singpass itu menggunakan layanan terhadap single kredensial. Jadi seluruh informasi atau seluruh layanan pada seluruh sektor akan mengacu kepada single kredensial tersebut. Kalau untuk negara Singapura, mungkin ini akan tidak ada bermasalah karena jumlah penduduknya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Tapi jika itu dilakukan di Indonesia, ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan ini juga tidak akan menjadi beban berat di dalam sistem yang melayani identitas digital. Mungkin sebagai pembanding kita bisa melihat ada layanan sejenis yang menggunakan approach yang berbeda seperti yang dilakukan di negara India, yang mereka menggunakan segmented kredensial sehingga tidak lagi dilakukan kredensial terus-menerus kepada data Dukcapil, dan ini juga memberikan suatu layanan yang relatif efisien dan mungkin akan lebih murah dalam hal jika memang ada cost terkait dengan akses identitas digital. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan secara singkat. Mas Roni, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dino atas paparan dan informasi yang telah disampaikan. Nah, mungkin saya ada 2 pertanyaan buat Pak Dino. Yang pertama, dari apa yang telah Pak Dino sampaikan tadi, apa saja tantangan yang dihadapi oleh OJK dalam mewujudkan infrastruktur digital melalui identitas digital yang mengutamakan perlindungan identitas atau data konsumen sehingga layanan fintech menjadi aman dan terpercaya? Nah, pertanyaan pertama mungkin bisa langsung dijawab Pak Dino, silakan. Ya, terima kasih. Kalau dari OJK, kita saat ini juga mengedepankan di dalam inovasi keuangan digital, ada klaster yang kita tangani, namanya klaster eKYC, dan kemudian ada klaster tanda tangan elektronik, gitu ya, antara lain yang kaitannya dengan identitas digital.
Nah, pendekatan yang dilakukan saat ini kita menggunakan IKD-IKD ini untuk melakukan akses kepada Dukcapil. Namun perkembangan terakhir kita melihat ada sedikit perubahan perkembangan dari Dukcapil sehingga saat ini dilakukan penundaan akses kepada Dukcapil. Nah, ini yang nantinya mungkin kita akan coba bicarakan dengan Dukcapil. Mudah-mudahan apakah ini akan kita perkenalkan kembali atau justru kita menggunakan pendekatan eKYC yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh, gitu. Nah, cuma ada beberapa hal teknis yang memang harus kita bicarakan terlebih dahulu sehingga ini memang benar-benar menjadi efisien dalam hal layanan kepada masyarakat. Saya rasa itu. Ya, makasih. Mungkin pertanyaan lanjutan, Pak. Apakah hal-hal seperti itu nantinya kayak tadi Pak Dino bilang kan masih ada pembicaraan dengan pihak Dukcapil ya. Apakah semua tahapan itu nantinya akan dimasukkan ke dalam proses regulatory sandbox yang akan dilakukan oleh OJK, Pak? Karena kan seperti kita ketahui kan untuk penyelenggara IKD yang sudah statusnya tercatat di OJK itu kan akan melalui fase regulatory sandbox, Pak. Sorry, agak naik turun suaranya, Mas. Bisa diulang? Ya, enggak. Tadi Pak Dino kan menyampaikan bahwa pada prosesnya untuk diskusi mengenai ini sedang berlangsung dengan pihak Dukcapil ya Pak, untuk pemanfaatannya itu. Nah, proses ini masuk ke dalam tahapan regulatory sandbox juga nggak Pak, dalam proses pengawasan IKD-nya Pak? Iya, terkait dengan pendekatan yang kita lakukan dengan Dukcapil, kebetulan minggu kemarin tanggal 7 kemarin kita juga ada acara dari Dukcapil gitu ya, terkait dengan informasi identitas digital, dan di sana kita juga bertemu dengan World Bank yang membantu Indonesia untuk penerapan identitas digitalnya. Dan saya sudah berkomunikasi dengan World Bank terkait dengan hal ini, dan nanti akan insya Allah di bulan ini juga akan ditindaklanjuti pembicaraan dengan World Bank dan Dukcapil. Tentu saja kami melihat bahwasanya identitas digital ini sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki oleh Indonesia, dan di dalam hal pelaksanaan regulatory sandbox ini juga menjadi sesuatu hal yang menjadi perhatian utama. Dan saya harapkan mudah-mudahan ini akan dapat memberikan lebih mudah lagi bagi para IKD untuk mendapatkan akses kepada Dukcapil, dan kemudian diharapkan bahwasanya layanan kepada masyarakat Indonesia di sektor keuangan khususnya bisa dilakukan secara efisien dan efektif serta mudah oleh masyarakat serta dapat melindungi data pribadi dari si konsumen. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Dino. Pertanyaan terakhir mungkin Pak, bagaimana OJK memastikan bahwa proses verifikasi identitas digital akan user friendly Pak? Terutama untuk mendorong penerimaan dan adopsi publik. Lalu bagaimana OJK menangani potensi kekhawatiran privasi seputar penggunaan identitas digital di industri fintech Pak? Oke, saya jawab bagaimana meyakinkan. Ya, OJK dalam hal ini selalu melakukan pengawasan baik secara offsite maupun onsite. Ya, offsite itu berdasarkan laporan-laporan yang kami terima dan pemantauan kami sendiri, dan onsite itu kita akan langsung turun ke LJK atau IKD yang terkait dengan hal ini. Nah, di sana pada saat onsite kita akan meyakinkan bahwasanya IKD melakukan operasionalnya dengan benar, dengan melakukan berbagai dan kepatuhan yang ada, termasuk melakukan pengamanan terhadap informasi dari data konsumen. Nah, terkait itu maka kami dengan melakukan offsite dan onsite ini kami akan yakin bahwasanya layanan dari IKD atau fintech terkait dengan identitas digital ini kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik dan efisien. Demikian, Mas. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Dino. Mungkin sesi dengan Pak Dino bisa kita akhiri karena kebetulan Pak Dino juga punya agenda yang lain Pak Dino ya. Terima kasih banyak atas informasi dan penjelasan yang diberikan Pak.
mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Salam sehat selalu Pak Dino. Ya, terima kasih Mas Roni. Saya mohon diri dulu karena kebetulan ada acara yang bersamaan waktunya dan kita akan insya Allah nanti bertemu lagi di sesi lain. Terima kasih. Salam Pak Kaspar, Mas Roni, Mbak Marta, Mas Krisna. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dino yang sudah memberikan banyak informasi dan pencerahan ya ke kita semua, Bapak Ibu sekalian yang hadir di kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, pemaparan dari Ibu Marta. Kepada Ibu Marta mungkin dipersilakan untuk memberikan paparan dan informasi yang relevan sesuai dengan topik yang diangkat dalam acara ini. Kepada Ibu Marta, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran ya, Bapak? Jelas, Bu Marta. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Bapak narasumber, termasuk juga para keynote speech kita tadi. Mungkin slide saya bisa langsung ditampilkan. Next. Ya, di sini kita sebenarnya akan melihat bagaimana teknologi itu sendiri telah mengubah cara kita beraktivitas sehari-hari saat ini ya. Banyak aktivitas masyarakat terjadi di dunia digital saat ini, itu dilihat dari data, salah satunya adalah jumlah pengguna internet Indonesia itu diperkirakan sudah mencapai 210 juta orang, dan 60,6% pengguna internet itu berbelanja online setiap minggunya, Bapak dan Ibu. Kemudian sejak pandemi COVID-19, jumlah pengguna layanan digital di Indonesia juga meningkat 21 juta orang menurut penelitian dari Google Temasek BNN Co. Lalu kalau kita melihat dari aktivitas keuangan digital juga Indonesia mengalami pertumbuhan ya, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai yang ditransaksikan. Lalu dari data penelitian juga dilakukan bahwa nilai ekonomi dari sektor digital Indonesia di tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 145 miliar USD untuk tahun 2025. Next. Banyaknya identitas kita yang dipakai di dunia digital saat ini, yang dipakai untuk layanan online itu, dan juga data yang didapat dari Kominfo bahwa sampai saat ini di tahun 2023 ternyata ada 104 kasus yang ditangani oleh Kominfo terkait dengan pelanggaran data pribadi. Kemudian terkait untuk penipuan online terdapat 5.676 konten ditangani itu terkait fintech, dan sebanyak 364.369 laporan aduan rekening terkait penipuan transaksi online ya. Data-data ini semakin tingginya penggunaan identitas kita di dunia digital, ternyata pelanggaran dan penipuan terkait dengan identitas kita itu juga cukup tinggi, Bapak dan Ibu. Next. Kondisi di atas tentu dapat meningkatkan fraud atau ancaman terhadap pelindungan data pribadi kita ya. Karena saat ini aktivitas di dunia online itu banyak masyarakat memberikan data pribadinya ke masing-masing pengendali data. Yang kita harapkan sebenarnya setiap orang itu memberikan data pribadi itu cukup satu kali ya. Kemudian kita dapat menggunakan identitas tersebut seperti tadi sudah disampaikan para narasumber sebelumnya dalam bentuk kredensial itu cukup satu kali dan dapat dikenali di banyak layanan ya, sehingga tidak lagi kehadiran kita untuk memang digitalisasi ini tidak lagi datang ke secara fisik di setiap layanan, namun semuanya itu dilakukan tanpa tatap muka dan tanpa kertas tadi. Sehingga dalam konsep desain digital ID yang kita siapkan di Kominfo, bahwa digital ID ini selayaknya harus mendorong trust ya, harus inklusif ya, dan juga semangat pelindungan data pribadi pada ekosistem digital, dengan ketika kita berbagi data
di antara platform digital yang saat ini itu juga dilakukan secara aman dan terpercaya dan tentu dengan persetujuan atau konsen dari subjek data. Next. Saat ini Kominfo juga sebenarnya sudah banyak mempersiapkan pembangunan identitas digital ini dengan berbagai regulasi ya. Salah satunya di revisi Undang-Undang ITE saat ini juga kita memperkenalkan adanya identitas digital, kemudian ada PP 5 2021 terkait NSPK, itu juga kita sudah memperkenalkan identitas digital termasuk juga turunannya di dalam Peraturan Menteri Kominfo 3 tahun 2021 juga ada terkait dengan bagaimana siapa penyelenggara dari identitas digital ini Bapak dan Ibu. Sehingga memang kita melihat pentingnya penguatan infrastruktur digital dalam industri fintech saat ini tuh untuk menciptakan layanan yang aman dan terpercaya ya. Salah satunya tadi sudah banyak disinggung oleh para pemateri ya, tapi melihat dari manfaatnya sebenarnya itu untuk membuat transparansi dan kepatuhan regulasi. Tentu dengan identitas digital, para pelaku fintech dapat dengan mudah memantau dan mengidentifikasi para pelanggan mereka. Ini juga meningkatkan transparansi dalam operasional untuk mempermudah pelaporan ya kepada otoritas yang berwenang ya. Regulator juga dapat memverifikasi identitas para pengguna itu dengan lebih efektif, efisien. Itu juga dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan untuk sektor keuangan maupun terkait dengan hukum pelindungan data pribadi. Kemudian terkait keamanan data, pelindungan data ya dalam transaksi keuangan digital, trust itu merupakan hal yang sangat krusial ya, termasuk di dalamnya identitas agar setiap para pelaku itu nyaman di dalam melakukan transaksi di platform digital. Identitas digital yang Kominfo Design ini menyediakan stronger verification ya. Saat ini sudah disediakan oleh para PSRE Indonesia ya. Salah satu pembicara kita juga hadir Mas Krisna itu dari Privi juga telah menyiapkan identitas digital yang bisa dipakai di semua platform digital saat ini. Ya, karena kita Kominfo juga menyiapkan standar verifikasi identitas yang kita mengacu dari best practice internasional dan juga mengacu ke diacu ke database kependudukan kita ya. Jadi itu kita bilangnya stronger verification agar platform fintech itu juga diselenggarakan dengan aman. Dengan adanya identitas digital yang dapat diverifikasi, itu tentu mengurangi resiko pencurian identitas dan aktivitas penipuan, ya. Kemudian aktivitas kebocoran data. Satu sisi juga kita bisa memastikan keamanan transaksi keuangan karena masyarakat dan bisnis dapat memiliki keyakinan yang lebih dalam bagaimana identitas itu diverifikasi oleh para PSRE. Yang manfaat ketiga itu adalah inklusi keuangan dan akses layanan keuangan. Saat ini dalam skema yang Kominfo desain, identitas digital harus dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan memberi manfaat pada masyarakat, tentu tetap memberikan kesempatan bagi kelompok yang sebelumnya belum merasakan memanfaat fintech ini ya. Seperti misalnya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau tanpa akses lembaga keuangan fisik. Nah, diharapkan nanti mereka juga orang-orang yang bisa berpartisipasi dalam ekonomi digital dengan cara yang aman dan mudah bagi mereka untuk mengakses layanan keuangan. Selanjutnya adalah transaksi yang tentu tadi sudah banyak disampaikan itu pasti efisien ya dan tanpa hambatan karena proses manual dalam verifikasi identitas itu dapat memakan waktu. Kehadiran kita di setiap layanan juga dengan membawa mobile identitas itu juga masih belum efektif ya. Masih ada biaya yang tinggi di dalam melakukan, terlebih kalau di Jakarta kita berkunjung ke tempat satu penyelenggara itu ada beberapa itu masih cost ya dan biaya yang waktu yang habis banyak gitu. Dengan verifikasi identitas yang dilakukan secara online, cepat dan tepat, akurat, meningkatkan pengalaman pengguna, tentu itu juga dapat memberikan manfaat yang responsif terhadap kebutuhan pengguna dan berdampak positif nanti terhadap peningkatan dan loyalitas pengguna dalam berkontribusi pada pertumbuhan bisnis dan daya saing kita sendiri.
Lalu perlindungan data dan privacy, ya implementasi identitas digital yang baik itu menjaga perlindungan data pribadi dan mengatasi kekhawatiran masyarakat dan pemerintah terkait penggunaan data yang secara tidak sah atau akses yang tidak sah. Dalam skema yang Kominfo bangun, transaksi yang efisien itu dihasilkan dari penggunaan identitas digital berkaitan dengan pelindungan data pribadi. Karena identitas digital nanti itu diharapkan diotomatisasi dan dienkripsi dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi, sehingga informasi-informasi sensitif itu nanti akan aman ya karena terenkripsi dan mengurangi resiko pelanggaran keamanan serta melindungi privasi pengguna. Selain itu, identitas digital juga memungkinkan pengguna untuk memiliki kendali ya atas data pribadi mereka. Pengguna itu diberikan izin akses terhadap data pribadi dan ketika untuk bertukar gitu ya, untuk melakukan user consent, sehingga mereka dapat memastikan data pribadi ini tidak digunakan tanpa izin atau keperluan yang tidak sah. Nah, dengan memperkuat perlindungan data pribadi, identitas digital membantu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan fintech, dan pengguna merasa lebih aman dan percaya bahwa informasi pribadi mereka dijaga dengan baik, dan tentu menggunakan layanan fintech ini akan lebih aktif ya, lebih banyak lagi orang yang bisa memanfaatkannya. Lalu kita juga sebenarnya untuk mendorong dalam kemudahan layanan publik dan mendorong e-government ya, layanan pemerintahan digital gitu. Sehingga pemerintah di dalam layanan publiknya bisa menyelenggarakan lebih efisien, nyaman bagi warga negara. Kemudian penguatan infrastruktur digital memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan inisiatif e-government yang tentu ujung-ujungnya penyediaan layanan yang lebih baik, Bapak dan Ibu, terjadinya transparansi dan partisipasi masyarakat. Tentu ini nanti juga dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan dan berkontribusi pada administrasi publik yang lebih baik. Satu sisi juga ini juga menimbulkan inovasi dan pertumbuhan industri kita ya, karena ekosistem identitas digital yang aman dan dapat diandalkan ini akan memberikan dasar bagi inovasi. Nah, ini yang juga mendorong nanti investor dari sektor swasta dalam bidang fintech, dalam bidang digital, dan tentu juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dari digitalisasi kita. Nah, karena dengan adanya identitas digital yang terpercaya, akan muncul berbagai aplikasi dan layanan baru yang dikembangkan dan tentu dapat memanfaatkan identitas digital yang aman ini. Lalu kita juga mengharapkan adanya interoperabilitas dan cross-border services ya, standar identitas digital juga kita siapkan dari Kominfo, kita sudah membuat standar interop bagi para PSRE, sehingga nanti memungkinkan adanya seamless cross-border yang lancar dan meningkatkan kolaborasi nasional maupun di internasional nanti. Ya. Lalu tentu mendukung transformasi digital untuk masa depan ya. Identitas digital merupakan fondasi bagi transformasi digital di berbagai sektor. Dan dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, identitas digital ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan masa depan. Dan ini memang sudah sangat penting untuk kita lakukan. Dan Kominfo saat ini betul-betul berhati-hati di dalam menyusun mana base model yang paling memungkinkan kita lihat nanti diluncurkan yang tentunya bisa mengakomodasi semua keperluan masyarakat Indonesia ya. Dan seiring interaksi digital yang semakin meluas, infrastruktur digital yang kuat dan dapat diandalkan memang sangat penting di dalam mengelola resiko ya, memastikan kepercayaan, mempertahankan integritas ekosistem digital itu sendiri. Sehingga dengan melakukan penguatan infrastruktur digital melalui identitas digital ini, tentu akan membuat industri fintech kita tumbuh dengan lebih baik dan menyediakan layanan yang lebih aman dan terpercaya, serta memberikan manfaat yang bagi pertumbuhan perekonomian kita secara keseluruhan. Mungkin itu saja dari kami, Pak. Jadi Kominfo sudah mempersiapkan dan saat ini kami di dalam masa uji coba penerapan identitas digital, dan masih banyak nanti yang akan kita lakukan terkait implementasi identitas digital yang memang bagaimana identitasnya diverifikasi tetap mengacu kepada database kependudukan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marta atas informasi dan penjelasan yang diberikan.
Tadi udah kita dengarkan bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian, dua panelis yang berasal dari regulator, Pak Dino dari OJK dan Bu Marta dari Kominfo. Selanjutnya ke sesi berikutnya, panelis dari pelaku usaha. Dimulai oleh Pak Krisna dari Privi. Kepada Pak Krisna, waktu dan kesempatannya saya persilakan. Iya, terima kasih para panelis dan rekan-rekan Aftek atas kesempatannya bicara pada Fintech Talk kali ini. Mungkin bisa di-share screen-nya. Mungkin kita bisa mulai aja karena waktunya nggak panjang ya. Saya akan singkat aja, sebenarnya hampir sama seperti tempat rekan-rekan panelis yang lain. Hilang lagi screen-nya, sorry. Mungkin next saja. Jadi sebenarnya sama seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan yang lain ya dari Kominfo dan OJK bahwa saat ini kan yang terjadi setiap industri itu meminta setiap kali KYC kan meminta data yang sama berulang-ulang ya. Jadi ketika kita registrasi ke perbankan atau kita katakan mau upgrade e-money dari unregistered ke registered, kemudian kita registrasi di berbagai macam fintech, itu kan semua menggunakan meminta form yang sama ya, yang berisi biasanya kan NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nama gadis ibu kandung dan sebagainya gitu. Dimana semuanya juga menggunakan proses eKYC yang sama ke Dukcapil sebagai single source of truth, yang kemudian foto selfie-nya juga di-compare juga dengan data-datanya dari Dukcapil. Kemudian verifikasinya berhasil, mereka akan mendapat sebuah ID untuk login di platform tersebut, be it on the bank, kalau mau masuk e-wallet ya mungkin kredensial e-walletnya atau kredensial fintech. Akhirnya itu membuat repetitif dan setiap bank atau setiap pelaku industri LJK itu mengeluarkan cost yang sama untuk setiap kali mengakuisisi satu nasabah atau satu calon nasabah. Next. Di mana yang Privi mau solve sebenarnya di ini adalah menjadi third party trusted digital ID, di mana ketika pertama kali mendaftar memang akan Privi melakukan verifikasi gitu. Jadi setiap orang apalagi dengan undang-undang data pribadi kan sebenarnya setiap kali kita mau masuk gedung kita juga ngelihat kita pas waktu ngasih ID gitu ya, kita ngasih ID ke tempat ke manajemen building di lantai dasar baru kita bisa naik, kemudian banyak banget personal information yang ada di sana, kemudian juga personal PII, personal identifiable information itu juga ada di mana-mana ketika kita melakukan pendaftaran di sebuah website atau waktu kita ngisi form yang akhirnya data itu tercecer dimanapun. Gitu. Next. Nah, jadi kenapa sih bisnis dan individual itu perlu digital ID? Yang pertama ya pasti dari bisnis juga perlu ya ensure kalau mereka lagi berkontak atau lagi berkomunikasi dengan memang orang yang sah atau orang yang betul. Kemudian juga mereka juga harus memeriksa keakurasian dari data-data user tersebut, makanya karena mereka melakukan pengecekan ke database kependudukan dalam hal ini. Kemudian juga mungkin ada kalau PPT ya, kalau untuk LJK itu juga untuk monitor activity terkait dengan illegal activity, terutama mungkin untuk money laundering dan terorisme. Kemudian tapi dari sisi lain mereka juga harus improve user experience supaya para nasabah itu nggak lari ke tempat lain karena user experience-nya jelek gitu. Kemudian untuk individual juga ketika menggunakan digital ID itu udah mungkin bisa lebih convenient untuk registrasi. Mereka nggak perlu isi form berkali karena ketika mereka login dengan sebuah digital ID, data-datanya langsung autofill sehingga mereka nggak perlu lagi ngisi data-data tersebut langsung ke form itu,
Ditambah juga kalau misalnya kita datang ke mall misalnya, kemudian ada orang yang nawarin kartu kredit, kemudian kita ngisi form registrasi, kalau kita lihat yang dapat isian form tersebut adalah mulai dari sales kartu kreditnya, kemudian mungkin dia kurir ke bank, kemudian banknya nanti naikin lagi, dari mungkin credit card officer-nya naikin lagi ke underwriting proses. Di underwriting proses itu baru dibaca datanya, kemudian baru ada keputusan approve atau reject untuk credit card gitu ya misalnya. Nah, dengan ada digital ID, misalnya orang tersebut sudah punya sebuah digital ID, dia tinggal masuk dengan username password, mungkin data-data tersebut bisa dienkripsi sehingga tidak dapat terbaca oleh si sales kartu kredit. Karena sales kartu kredit dapat data calon nasabah yang ingin mengajukan kartu kredit, tapi yang bisa melihat data tersebut adalah underwriting, divisi underwriting-nya yang sesuai dengan tujuannya, sehingga data tersebut tidak tercecer dan tidak terjadi yang ditakutkan adalah pelanggaran dalam perlindungan data pribadi. Jadi data-data pribadi tersebut disebarluaskan secara tidak sah. Jadi juga meminimalisir risk dari identity theft. Kemudian juga individual tersebut mempunyai kontrol terhadap data yang di-share dan histori kemana data tersebut di-share. Kemudian buat individual juga nggak perlu memerlukan banyak sekali username password ketika berinteraksi ke berbagai macam platform digital. Next. Prinsip dari digital identity yang pertama adalah harus secure. Bagaimana kita dapat melakukan pengamanan terhadap data, terutama data-data personal identifiable information. Data tersebut harus dienkripsi misalnya, atau harus mempunyai controlling cukup ketat ketika data tersebut diakses oleh pihak ketiga atau si pemilik data. Kemudian juga data tersebut pada dasarnya harus private. Jadi sebuah entitas digital tidak boleh menyebarluaskan data tersebut tanpa konsen dari si pemilik data. Jadi data tersebut tidak boleh memang diperjualbelikan, apalagi digunakan untuk hal-hal yang ilegal. Kemudian juga harus compliant terhadap semua standar, baik itu standar yang diterapkan oleh regulator, kemudian juga perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Kemudian juga ada standar juga yang harus diacu seperti standar ISO 27001, ISMS, Information Security Management System, ISO 27701 misalnya, personal information security management, kemudian ada PCI DSS, Web Trust 4CA, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, ketika data tersebut sudah hasil diautentikasi, ketika orang tersebut mau melakukan sebuah aksi, maka data itu harus hasil aksinya, dalam hal ini mungkin dokumen yang ditandatanganinya harus bisa non-repudiable, kemudian juga harus reliable, serta transparan dengan audit trail. Next. Ya, jadi penggunaan dari digital ID pada PSRE atau penyelenggara sertifikasi elektronik ini dilakukan pada awalnya dengan melakukan pemeriksaan kedukcapil pada waktu pertama kali user tersebut mau mendaftarkan diri ke salah satu website PSRE, kemudian juga foto selfie-nya diambil dengan teknologi liveness detection. Hasilnya itu akan hasil dari dukcapil, baik itu demografi maupun biometrik, akan disimpan dan akan terbit yang namanya sebuah ID dan sebuah sertifikat digital yang dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas di dunia maya. Next. Nah, ini sama tadi ketika dia registrasi, nanti dia bisa tanda tangan, contohnya tanda tangan di platformnya Privy dengan menggunakan sertifikat elektronik yang telah diverifikasi sehingga menjadi certified digital signature. Next.
Ya, jadi apa aja kegunaannya saat ini bisa dipakai untuk membuka savings account, kemudian untuk buka RDN REN di stock trading account, kemudian apply credit card, insurance policy, leasing untuk di asuransi, invoice financing, loan agreement, rental contract dan lain-lain. Next. Ya, ini benefit dengan digital ID yang telah kami coba implementasi. Credit card application approval rate-nya bisa naik karena waktunya lebih cepat. Kemudian online stock trading account opening-nya drop rate-nya jauh turun, sehingga banyak mendukung inklusi keuangan digital. Kemudian loan origination prosesnya juga bisa dipotong dari mulai 7 hari sampai tinggal 4 jam, kemudian juga mengeliminasi hard copy dokumen. Mungkin kayaknya udah selesai ya presentasinya. Next. Ya, mungkin itu aja presentasi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Krisna atas informasi dan paparan yang disampaikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke panelis terakhir atau panelis keempat. Kali ini kita menghadirkan mungkin calon pelaku usaha yang akan menggunakan layanan digital identity dari BRI, Pak Kaspar. Silakan Pak Kaspar untuk waktu dan kesempatannya. Saya persilakan. Terima kasih Mas Roni. Suara saya kedengaran? Kedengaran Pak Kaspar. Oke. Baik. Slide saya sudah kelihatan? Sudah tampil Pak, silakan. Baik. Yang terhormat tentu Pak Dino tadi dari OJK, Bu Marta dari Kominfo, Pak Krisna dari Privi, serta Bro Roni sendiri yang sudah berkenan mengundang kami dari Grup Keuangan BRI. Di kesempatan siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit, saya rasa tentang pengalaman kami maupun look forward-nya kami terhadap identitas digital tadi ataupun KYC ini tadi. Sedikit saya rasa kita mau sharing Bapak Ibu sekalian bahwa di Grup Keuangan BRI, grup keuangan terbesar di Indonesia, saya rasa kita memang fokusnya kita adalah akselerasi financial inclusion. Dan kita sudah belajar sejak 2017 bagaimana meng-unlock untuk pembukaan tabungan, pinjaman digital maupun aktivitas-aktivitas keuangan lainnya tadi. Kita percaya bahwa to unlock financial inclusion tadi di Indonesia, salah satunya melalui akselerasi implementasi di KYC tadi. Sehingga pada saat POJK 12 2018 keluar, maka kami langsung tancap gas sejak 2018 untuk meluncurkan berbagai macam proyek-proyek kita yang kita berikan untuk mengakselerasi pembukaan tabungan, pembukaan pinjaman tanpa agunan, dan seterusnya sampai ke tahun ini. Maka di 2018 kalau kita lihat, kita pertama sekali uji coba, saat itu mulai kita dengan prinsip start small tapi grow big, sampai akhirnya seluruh di grup keuangan BRI tadi, mulai dari banknya, Pegadaian, PNM, Dana Reksa, Sekuritas, dan seluruh anak-anak perusahaan yang lain, perlahan akhirnya per 2023 semuanya menggunakan proses-proses KYC tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari satu poin atau 2 poin yang bisa kita share daripada journey kami untuk mengakselerasi adalah sejak 2018 kita memang punya 1 atau 2 mitra yang kita percaya untuk kita integrasikan API-nya tadi dengan baik, dengan cepat. Saya masih ingat di 2018 kita banyak dibantu oleh teman-teman dari Privi misalnya, dan kita juga banyak maunya begitu, karena kita perbankan tentu harus sangat secure dan juga menganut konsep prudential banking tadi, serta banyak aturan-aturan mainnya yang saat itu memang kita sendiri yang menuliskannya bersama-sama dibantu dengan teman-teman di regulator. Nah, akhirnya semakin ke sini semakin cepat dan akurat proses implementasinya tadi, sehingga implementasi tadi itu bisa dengan super cepat kita turunkan ke anak-anak perusahaan kita ataupun perusahaan terafiliasi yang ada dengan grup keuangan BRI tadi. Sehingga akhirnya kita punya lengkap mulai dari proses pembukaan tabungan, pinjaman digital kita yang tadinya butuh waktu sebelum 2018 kurang lebih misalnya 2 minggu menjadi 2 hari, sekarang tinggal 2 menit proses pinjaman tadi, proses pendaftaran pembukaan tabungan RDN misalnya untuk beli saham di Dana Reksa Sekuritas kita, kemudian untuk pinjaman-pinjaman payroll yang sudah ada semua di dalam Brimo,
dan lain sebagainya. Proses-proses ini yang kita akselerasi dengan cepat dengan adanya integrasi ke eKYC yang juga sangat akurat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tadi belajar dari look back-nya tadi, maka kami juga sebagai grup keuangan terbesar di Indonesia ini, kita selalu belajar dari para pemain-pemain ekosistem di luar. Begitu. Kami selalu belajar dari Amerika Utara maupun di Tiongkok. Sepertinya teman-teman di ekosistem luar sana sudah mulai melihat di kurva S berikutnya, mulai menggunakan telapak tangan sebagai ID-nya ataupun KYC-nya tadi. Nah ini mungkin yang menarik, kalau kita jalan-jalan ke 2021 kemarin ke Rockefeller, misalnya kita jalan ke Amazon Go, kita masuk seperti Alfamart atau Indomaret kalau di Indonesia, belanja di sana sudah nggak perlu lagi pakai kasir, tidak ada lagi kasirnya, sehingga semua pembayarannya, verifikasinya tadi bisa menggunakan telapak tangan saja begitu. Begitupun kalau kita ke Tiongkok, ada beberapa airport yang kereta airportnya tadi untuk proses tiketnya tadi, verifikasi tiketnya maupun pembayaran tadi sudah bisa menggunakan telapak tangan saja begitu. Nah ini yang menarik saya rasa. Memang kalau kita bayangkan sangat sulit untuk mengimplementasikannya secara infrastruktur di Indonesia. Namun saya rasa pertanyaannya adalah bukan tingkat kesulitannya, namun kapan ini akan datang ke belahan dunia di Southeast Asia ini tadi. Nah mudah-mudahan saya rasa ini bisa memberikan sedikit inspirasi juga bagi kita di pelaku pasar di Indonesia, karena banyak sekali manfaat-manfaatnya, khususnya di masa pandemi kemarin misalnya, semua pakai masker, bagaimana cara membayar dengan cepat tanpa harus buka masker tadi, dan kita nggak tahu di serangan-serangan berikutnya di masa depan, saya rasa ini alternatif model pembayaran yang sangat menarik, dan juga sangat sulit ditiru juga, karena kalau kita gunakan biometrik, tentunya semakin mudah sekarang dengan teknologi AI tadi untuk ditiru, dengan fake wajah tadi itu, dengan kecanggihan-kecanggihan AI tadi, semakin menantang untuk proses-proses berbasis biometrik wajah tadi begitu. Nah ini untuk food for thought kita juga. Dan yang terakhir dari kami, Bapak Ibu sekalian, kami percaya bahwa untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tadi, salah satu caranya adalah melalui integrasi KYC tadi, khususnya melalui eKYC tadi, baik melalui tanda tangan digital, biometrik wajah, biometrik suara, telapak tangan, ataupun tentunya memvalidasi melalui liveness tadi. Kita perhatikan dalam beberapa waktu yang akan datang, akan ada 7 yang akan menarik berbasis eKYC ini tadi, dimulai dari proses traveling yang semakin seamless, untuk pembelian tiketnya masuk ke dalam tempat-tempat hiburan tadi dan seterusnya, kemudian masuk ke retailisasi digital tadi, akan semakin mudah begitu untuk proses pembelian, proses delivery-nya dan logistiknya, proses background check, verifikasi identitas, dan tentunya adalah mengakselerasi digital payment, inklusi keuangan, dan yang terakhir semakin mudahnya customer-customer tadi, apalagi di Gen Z dan Gen Y, untuk melakukan onboarding berbasis digital tadi. Namun tentu bukan tanpa tantangan, kita percaya bahwa tadi sudah disampaikan juga sedikit oleh Pak Dino maupun Bu Marta, serta Pak Teguh, bagaimana tantangan kita menghadapi cyber crime ini tadi berbasis katakanlah penipuan-penipuan karena semakin canggihnya teknologi AI tadi. Nah ini yang perlu kita antisipasi juga, dan sampai nanti jika semuanya perangkat-perangkat infrastruktur instrumen keuangan di Indonesia sudah on board ke dalam eKYC ini tadi, tentu dampaknya juga jika terjadi ada glitch ataupun ada cybercrime di sana berbasis KYC ini tentu akan menghilangkan trust di pasar begitu. Nah ini yang perlu kita jawab sama-sama, saya rasa berkolaborasi melalui Avtech sehingga proses-prosesnya menjadi semakin baik dan menjadi semakin cepat, dan tentunya harus terjangkau, semakin mudah dan juga semakin murah tentunya. Dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingin kasih pantun dulu sedikit kali. Dengan eKYC semuanya jadi mudah, validasi ID tak lagi sulit diverifikasi. Cukup satu klik, customer jadi sumringah, prosesnya cepat, aman, dan juga presisi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mas Roni. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kaspar atas paparan dan informasi yang disampaikan di sesi kali ini. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian paparan dari 3 panelis tersisa yang masih ada saat ini. Semuanya sangat menarik ya, informasi dan penjelasan yang disampaikan cukup memberikan wawasan bagi kita semua di kesempatan kali ini. Nah mungkin selanjutnya saya akan masuk ke sesi tanya jawab, di mana ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada panelis. Yang pertama mungkin ke Ibu Marta dari sisi regulator.
Nah, saya ingin menanyakan kurang lebih apa sajakah rencana Kominfo untuk mengatasi kesenjangan digital dan memastikan inklusi dan aksesibilitas layanan fintech, terutama dalam kaitannya dengan identitas digital, Marta? Baik, betul. Kami sendiri menyadari bahwa inklusivitas layanan digital itu penting agar manfaat digitalisasi itu dapat dirasakan oleh semua orang dan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam transformasi digital ini. Oleh karena itu, dalam konteks identitas digital pun kami berusaha mengupayakan agar layanan identitas digital ini dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin ya. Masing-masing memiliki, karena masyarakat kita itu memiliki tingkat literasi dan juga tergantung pada kondisi sosial, teknologi, dan infrastruktur yang berbeda-beda di setiap wilayah. Nah, saat ini Kominfo sedang mempelajari praktek terbaik di berbagai negara, bagaimana menyediakan alternatif akses layanan identitas digital. Misalnya untuk orang-orang yang tidak memiliki smartphone, kita nanti bisa mengupayakan adanya situs web atau kios di mana mereka bisa tetap mengakses layanan identitas digital, atau bagi para penyandang disabilitas misalnya perlu diupayakan metode verifikasi alternatif selain biometrik ya, atau OTP yang tetap mampu memberikan jaminan nirsangkal yang sama ya. Selain itu, Kominfo sendiri juga menyiapkan infrastruktur pendukung seperti koneksi internet dan teknologi-teknologi digital lainnya, terutama di daerah-daerah 3T. Kami juga secara aktif melakukan literasi digital dan dukungan terhadap adopsi teknologi digital untuk masyarakat, termasuk di dalamnya adalah terkait untuk inklusi keuangan. Ya, mungkin pertanyaan lanjutan Bu Marta. Kira-kira dari semua yang akan dilakukan tersebut, apa aja nih Bu Marta tantangan yang dihadapi oleh Kominfo dalam mewujudkan infrastruktur digital yang mengutamakan perlindungan identitas digital konsumen, sehingga nantinya layanan fintech menjadi aman dan terpercaya, Bu Marta? Oke, kalau tantangan utamanya adalah bagaimana membuat regulasi itu nanti mampu menyeimbangkan antara kenyamanan pengguna dengan keamanan datanya sendiri ya. Tantangan lainnya diantaranya peningkatan kapabilitas organisasi yang bertindak sebagai pengendali data pribadi untuk mengimplementasikan peraturan perlindungan data pribadi, dan bagaimana peningkatan literasi konsumen serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung yang ada saat ini. Itu mungkin, Pak. Oh ya, oke, makasih Bu Marta. Selanjutnya kita berpindah ke Pak Krisna. Saya ingin menanyakan Pak Krisna, bagaimana kiranya kontribusi teknologi privy dalam penguatan infrastruktur digital di sektor fintech, khususnya terkait dengan identitas digital. Lalu bagaimana solusi identitas digital privy memastikan lingkungan fintech yang lebih aman dan handal? Iya, baik. Jadi yang pertama yang kami lakukan adalah yang pasti kami melakukan pengecekan ke database bukan ya miliknya Dukcapil. Sebelum melakukan pengecekan itu, yang kami lakukan adalah kami melakukan pemeriksaan terhadap foto selfie-nya yang diambil menggunakan teknologi liveness detection atau pendeteksi kehidupan, supaya kita bisa tahu apakah memang orang tersebut memang merupakan orang yang betul akan sebuah foto atau deepfake. Kan sekarang udah banyak ya deepfake, apalagi dengan kecanggihan teknologi saat ini, computer vision dan sebagainya. Jadi itu kami lakukan pemeriksaan. Setelah itu kami lakukan pemeriksaan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, pemeriksaan biometrik dan demografi. Dan setelah itu nanti kami akan terbitkan yang namanya sertifikat digital. Dan sertifikat digital ini juga hanya berlaku 1 kali dan sesuai dengan standar verifikasi yang dimiliki oleh Kominfo. Ketika sertifikat tersebut sudah expire, ya kami harus melakukan pemeriksaan itu kembali ke Dukcapil. Sehingga yang kami lakukan itu secara terus-menerus memastikan bahwa orang yang memang berinteraksi atau menggunakan teknologi privy itu memang merupakan orang yang tepat atau orang yang legitimate. Gitu. Seperti itu. Oke, makasih Pak Krisna atas penjelasannya. Lalu saya berpindah ke Pak Kaspar. Nah, Pak Kaspar kan selaku pengguna ya Pak. Jadi saya pengen menanyakan bagaimana identitas digital cocok dengan perjalanan transformasi digital BRI yang lebih besar.
Nah, bisakah Pak Kaspar menjelaskan bagaimana BRI telah mengintegrasikan identitas digital ke dalam customer journey mulai dari orientasi hingga transaksinya, Pak Kaspar? Jadi nanti Ya, diharapkan nanti penjelasan dari Pak Kaspar ini bisa mengilhami kita semua yang ada di sini, Pak Kaspar. makasih Mas Roni, pertanyaan bagus sekali. Jadi tadi sudah kami sampaikan, Bank BRI sebagai bank tersebar dan terbesar di Indonesia ini, memang masalahnya kita ada dua. Jadi operational risk-nya besar, operational cost-nya juga besar begitu. Maka Direktur Utama kami, Pak Sunarso, Pak Catur, Wakil Direktur Utama kita, programnya kita adalah bagaimana tadi dengan transformasi digital tadi dan transformasi budaya kerja tadi bisa mengakselerasi pertumbuhan bank ini tadi, makin tumbuh finansialnya, profitabilitasnya, tapi tetap tumbuh dengan sehat begitu. Jadi cari untung dan selamatnya tadi bareng begitu. Maka kita sejak 2017 melalui transformasi digitalnya tadi, untuk semua produk-produk pembukaan tabungan, pinjaman, juga pembukaan misalnya ke wealth management, untuk beli saham, reksa dan seterusnya, maka kita coba upayakan mengintegrasikan tanda tangan digital tadi, biometrik tadi, autentikasinya, pengenalan wajahnya, dan lain sebagainya, ke dalam proses-proses originasi, registrasi, dari sisi pinjaman misalnya ataupun tabungan, dan juga ke super apps-nya kita yang bernama Brimo tadi. Dan saat ini kita merasakan manfaatnya luar biasa. Bagaimana misalnya per bulannya kita bisa dapat lebih dari 1 juta akuisisi customer baru tadi di sisi tabungan kita misalnya, dengan sangat mudah, prosesnya sangat cepat, kurang dari beberapa menit sudah terbuka, dan juga di satu sisi proses-proses penyaluran pinjamannya kita juga menjadi sangat mudah tadi, berkat proses tanda tangan yang nggak perlu ketemu dengan unit kerjanya lagi, cukup hanya dengan scan wajah, scan KTP, dan tanda tangan digital. Nah, ini sangat-sangat betul-betul mengakselerasi kami punya pertumbuhan di sisi fee-based income, pendapatan bunga, maupun di sisi pembukaan tabungannya, di sisi kasanya begitu. Nah, tapi ada satu atau dua poin mungkin yang kami bisa sharing dalam proses untuk integrasi ini tadi sejak 5 tahun lalu, bahwa memang di awal-awal, saya rasa sama di semua perbankan, masih banyak teman-temannya di bagian manajemen risiko maupun di kepatuhan yang belum bisa istilah kata mengamplifikasi kemudahan maupun murahan yang sudah diberikan oleh teman-teman dari regulator di POJK 12 2018 tadi, maupun sekarang sudah keluar yang terbarunya di POJ 11 2022 MRTI-nya. Ini yang banyak organisasi-organisasi di internal bank-bank tadi yang belum menggunakan meleverage kemudahan tanda tangan digital tadi, kemudahan aliveness tadi, kemudahan biometrik tadi itu untuk proses originasinya mereka sampai ke pencairannya, sampai ke repayment-nya, maupun proses-proses yang lain di dalam organisasi. Nah, kemudian yang kedua adalah yang menarik, tentu setelah tadi dari sisi kepatuhan aspeknya tadi bisa dikuasai, maka yang kedua adalah proses integrasinya tadi. Maka kami juga di dalam grup keuangan BRI, kita punya anak-anak perusahaan banyak, kita juga punya divisi-divisi banyak di dalam grup keuangan kami. Maka yang kami lakukan adalah kita berkolaborasi secara masif begitu dengan pemain-pemain PSRE tadi, ataupun pemain-pemain tanda tangan digital, biometrik, dan lain sebagainya. Kemudian produk-produk yang mereka tadi kita buatkan, kita bundling ke dalam sebuah API yang siap dipakai untuk diintegrasikan ke dalam produk-produk di BRI-nya begitu. Sehingga proses integrasinya tadi ke berbagai macam produk-produk layanan ataupun layanan di dalam grup keuangan kami menjadi sangat cepat dan sangat baik. Dan yang terakhir, Mas, yang paling penting adalah aspek cyber security yang tadi gitu. Karena kita yakin semakin cepat, semakin mudah, semakin murah, belum tentu resikonya nggak ada begitu. Nah, ini yang kita terus lakukan penetration test saban hari maupun saban minggu, saban bulan begitu tiap tahunnya tadi, agar yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari Privi misalnya, risiko-risiko operasional yang mungkin, fraud yang mungkin ada, bisa pelan-pelan hilang begitu, ataupun tidak ada sama sekali di grup keuangan ini tadi. Mungkin dari kami itu bisa kita share sedikit. Back to you. Ya, makasih Pak Kaspar. Selanjutnya saya berpindah lagi ke Bu Marta selaku regulator nih. Kira-kira menurut Bu Marta, kolaborasi seperti apa nih yang diperlukan antara regulator dengan pelaku industri fintech, khususnya terkait dengan pelaksanaan e-KYC dalam memastikan pelindungan data identitas digital konsumen, sehingga harapannya akan meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech. Ya, baik Pak. Tentu kolaborasi yang dapat dilakukan itu pertama terkait dengan pertukaran informasi ya. Pemerintah dan pelaku usaha industri digital dapat berbagi informasi terkait praktek yang terbaik, perkembangan teknologi, dan isu-isu penting lainnya terkait identitas digital.
sehingga pemerintah pun dapat menyusun kebijakan yang tepat dan sesuai dengan realitas yang ada. Kemudian pelaku usaha industri digital juga dapat secara aktif memberikan masukan terhadap proses penyusunan substansi aturan teknis yang relevan untuk pelaksanaan pelindungan data pribadi dan identitas digital ini. Yang kedua mungkin terkait literasi ya, kita bisa melakukan edukasi. Pemerintah dan penyedia layanan digital dapat melakukan kegiatan bersama-sama untuk memberikan literasi edukasi kepada masyarakat terkait pengertian, manfaat, keabsahan hukum terkait identitas digital, serta peningkatan literasi dan kapasitas pelaku usaha di sektor digital untuk penerapan perlindungan data pribadi. Di Kominfo sendiri selama ini telah beberapa kali melakukan kegiatan sosialisasi ya bersama dengan penyelenggara sertifikasi elektronik dan lembaga-lembaga non-pemerintah lain untuk memberikan edukasi pada masyarakat terkait apa itu identitas digital, layanan-layanan digital trust, dan pelindungan data pribadi. Kolaborasi lainnya itu mungkin terkait pengawasan. Ya. Pemerintah perlu melakukan audit dan pengawasan yang ketat terhadap praktek keamanan dan pelindungan data yang dilakukan oleh pelaku usaha industri digital. Pengawasan ini ya, tentu jangan disalahartikan bahwa pemerintah nanti akan menghambat inovasi atau kemajuan yang dilakukan oleh rekan-rekan penyedia layanan identitas digital, namun sebagai upaya bersama untuk menjamin agar layanan identitas digital ini tetap aman dan terpercaya, Pak. Mungkin itu Pak Roni, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marta. Intinya kita siap berkolaborasi ya Bu Marta ya. Oke, selanjutnya ke Pak Krisna nih. Kira-kira langkah apa yang diambil Privy untuk tetap unggul dalam industri fintech yang sangat kompetitif ini, Pak? Khususnya di industri dengan model bisnis penggunaan identitas digital. Yeah. Terus pertanyaan berikutnya mungkin penjelasan atau informasi dari Bapak juga perihal inovasi atau perkembangan apa saja yang kami bisa harapkan dari Privy dalam waktu dekat ini, Pak. Sehingga nantinya apa yang dihadirkan oleh Privy benar-benar bisa digunakan untuk peningkatan industri fintech. Silakan Pak Krisna. Ya, jadi yang memang sebenarnya Privy saat ini lakukan adalah terus-menerus melakukan pengembangan R&D. Karena apa? Karena saat ini kita ngomong tadi, seperti yang Pak Kaspar sampaikan, ketika semua menjadi mudah, maka sebenarnya resiko yang diemban juga akan semakin tinggi gitu. Karena makin mudah berarti makin banyak celah biasanya. Makin tinggi user convenience-nya, makin mudah orang, makin convenient orang, maka sebenarnya makin banyak risk-nya gitu. Dan demikian pula sebaliknya, makin ribet, makin rendah risk-nya gitu. Nah, karena kita harus mencari balance-nya, maka dari itu Privy terus-menerus melakukan development dari seluruh infrastruktur Privy, dari mulai pengenalan pendeteksi kehidupan yang tadi, kemudian dari proses OCR untuk mengenali KTP, apakah KTP tersebut merupakan KTP yang dari foto atau memang KTP yang asli, dan ditambah nanti ke depannya juga integrasi dengan identitas kependudukan digital untuk dapat mendeteksi KTP, karena mungkin banyak orang yang sudah tidak punya belangko KTP saat ini. Kemudian juga ketika ada liveness detection, kita juga berusaha untuk mentrain mesin kita supaya bisa mengenali berbagai macam deepfake action. Kemudian juga kita juga terus-menerus melakukan pengembangan dari sisi algoritma tanda tangan digital. Saat ini kami menggunakan elliptic curve cryptography yang mungkin nanti ketika ada quantum computing juga harus diganti jadi post quantum algorithm. Nah, itu kami masih lakukan proses R&D secara terus-menerus sehingga kami bisa menjadi solusi menjadi trusted digital ID yang dapat diakses oleh semua lembaga, baik itu lembaga nasional maupun internasional. Ya, makasih Pak Krisna. Pertanyaan berikutnya ke Pak Kaspar nih. Pak Kaspar kan selaku pelaku usaha yang otomatis kita harapkan dapat menggelorakan ekosistem inilah. Jadi kira-kira apa saja inisiatif-inisiatif dari BRI Pak Kaspar yang dapat mendukung implementasi identitas digital agar dapat berperan penting dalam penguatan infrastruktur digital di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan dari BRI nih Pak selaku dari pemangku kepentingan lainnya, khususnya dari regulator maupun dari
pelaku usaha yang menyediakan layanan identitas digital seperti Privi dalam mendukung inisiatif-inisiatif tersebut, Pak. Silakan Pak Kasbar. Terima kasih Mas Roni. Jadi dari sisi inisiatif kita tadi sudah sampaikan ada banyak, tapi saya sampaikan dalam bentuk 3 saja. Yang pertama tentunya adalah dari aspek literasi ya, karena kami percaya bahwa literasi keuangan ini yang paling utama dan terutama, karena percuma kita bikin canggih-canggih sekali proses pembukaan tabungannya, originasi pinjamannya, dan seterusnya, tapi kalau literasinya nggak nyangkut, nggak nyekrup istilahnya, sudah barang tentu nggak akan bisa tumbuh gitu. Nah ini kita alhamdulillah, syukurillah begitu berhasil gitu, setiap bulan itu kita dapat tambah 1 juta lebih customer baru lewat super apps kami di Brimo tadi. Nah ini karena kita mulai pelajari bahwa sangat penting untuk menguasai teknik-teknik literasi keuangan tadi. Nggak hanya kita ini lebih besar dari Amerika begitu. Waktunya aja kita ada 3 zona kan, zona Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan di tengah begitu. Jadi harus ada 3 teknik komunikasi juga yang menarik untuk literasi keuangan di sana begitu. Kemudian yang kedua adalah dari aspek integrasi teknologi tadi. Nah ini kita punya namanya BRI API, ini yang open API-nya kami, kita gunakan untuk keluar ke customer-customer kita yang keluar, maupun ke dalam juga begitu. Sehingga proses integrasi tadi, mau dengan siapapun pemain verifikasi digitalnya tadi, atau KYC-nya tadi, seperti Privi, teman-teman yang lain begitu, kita sangat mudah untuk mengintegrasikannya tadi, karena level kodifikasinya di dalam sudah dengan cepat bisa diimplementasikan dan tentunya sudah melalui proses-proses penetration test dan level security yang lainnya begitu. Dan yang terakhir sudah barang tentu inisiatif yang paling terutama adalah dari aspek capex-nya kita juga tentu meningkat begitu, karena yang tadinya sebelum ada KYC digital ini tadi proses-proses tadi itu masih banyak kita yang dilakukan manual, namun dengan proses digitalisasi KYC ini tadi, hampir semua produk-produk pinjaman kami, produk-produk tabungan kami maupun investasi kami, itu sudah barang tentu menggunakan KYC digital yang tadi. Dan itu di satu sisi, kita punya inisiatif tadi untuk tingkatkan juga investasinya kami untuk investasi pada people process teknologi yang paham tentang KYC ini tadi. Harapannya tentu sama seperti di regulator, saya coba copy begitu ya, namanya cemuah-muah tadi begitu ya. Saya rasa Mas Roni juga paham itu, cepat, mudah, murah, aman, dan handal tadi. Nah ini kita belum lihat nih yang murahnya nih. Untuk KYC ini masih sangat mahal nih. Nah, ini Marta juga senyum juga. Jadi kalau kita bilang murah ini belum murah ya Bu. Ya kita pelaku pasar sama dorong supaya tadi bisa semakin murah begitu. Karena murah nggak bisa kita inklusi keuangan tadi bisa sesuai dengan permintaan daripada pemerintah untuk bisa di atas 95% begitu dalam 5 tahun ke depan begitu. Kami sebagai bank terbesar dan tersebar di Indonesia juga punya mandat dari pemerintah untuk mengakselerasi inklusi keuangan yang tadi. Tapi kalau harganya mahal terus, ya kita pusing juga nih mau dari investasi mana yang mau kita alokasikan itu. Maka mungkin kami mewakili grup keuangan BRI begitu, kita punya anak-anak perusahaan banyak, ada Pegadaian, ada PNM, ada bank digitalnya dan sebagainya. Kita mohon kepada regulator juga dan para pelaku pasar yang lain dari sisi pricing tadi agar kita perhatikan juga dan semakin murah begitu karena adopsinya semakin masif gitu. Yang kedua juga kami harapannya kepada para regulator agar terus kita benchmark juga ke pemain-pemain ekosistem asing tadi begitu. Jangan-jangan dalam 5 tahun 10 tahun ke depan yang tadi mungkin biometrik yang versi telapak tangan kah atau suara kah dan lain sebagainya tadi menjadi standar-standar baru, sehingga kita dari sekarang sudah ada macam white box-nya sandbox-nya tadi udah mulai kita coba-coba juga, sehingga pada saat itu menjadi realisasi ada krisis berikutnya kita sudah siap juga mengimplementasikan kurva S berikutnya dari teknologi KYC ini tadi. Dari kami mungkin itu Mas Roni, saya titip satu pantun begitu, Aftek maju berkat KYC yang fasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kembali ke Bro Roni. Siap, cakep Pak. Oke, karena waktu juga yang terbatas, jadi jawaban dari Pak Kasper tadi mengakhiri sesi panel Fintech Talk kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara. Tadi ada Pak Dino, Bu Marta, Pak Krisna, Pak Kaspar atas wawasan dan informasi yang sudah dibagikan kepada kami nih, sungguh hal yang sangat berharga. Mudah-mudahan dengan sinergi dan kolaborasi bersama antara regulator, penyedia layanan, dan pelaku usaha pengguna nantinya dapat semakin meningkatkan industri fintech ke depannya.
Kami berharap juga bahwa diskusi di hari ini dapat memberikan pencerahan dan wawasan baru bagi kita semua yang hadir di kesempatan kali ini dalam rangka mewujudkan perkembangan ekosistem fintech yang aman, terpercaya, dan inovatif demi mendukung perkembangan keuangan digital yang berkelanjutan. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke MC Mas Dava. Terima kasih. Wah, tentunya sungguh sangat menarik dan informatif sekali diskusinya dan juga sangat insightful Bapak-bapak pembicara dan moderator pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Roni yang telah memandu sesi diskusi panel pada hari ini. Dan dalam webinar ini juga saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Marta, Bapak Dino, Bapak Krisna, dan Bapak Kaspar sebagai narasumber yang telah berbagi ilmu kepada kami semua. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada Bapak Teguh dan Bapak Alwin yang sudah menyempatkan waktu untuk mengisi acara webinar pada hari ini. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, kita telah sampai di akhir acara. Silahkan kunjungi website www.fintech.id serta kunjungi Instagram kami di @fintech.id untuk mengetahui berbagai kegiatan Aftek. Acara hari ini juga bisa disaksikan kembali di via channel YouTube kami di Asosiasi Fintech Indonesia. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembicara, narasumber, dan moderator. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan juga yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Kami memohon kerjasama Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat mengisi feedback form dengan memindai QR yang terlihat pada layar. Lalu juga pengisian feedback form ini juga akan menjadi acuan kami dalam pengiriman e-certificate kegiatan hari ini. Oleh karena itu, kami ingatkan kembali untuk membuka kolom chat yang sudah kami kirimkan, link mungkin bisa diakses melalui kolom chat tersebut, melalui link tersebut, dan QR-nya juga mungkin sudah tertera, bisa di-scan langsung. Akhir kata, mohon maaf atas adanya kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja selama acara ini berlangsung. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang. Privilege yang dimiliki tiap orang memang berbeda. Tapi sekarang, urusan kerja bisa dari mana aja. Caranya pakai Privy. Dari tanda tangan sampai berdiskusi, bisa langsung dari satu aplikasi. Bagaimana jika kemudahan bisa jadi milik semua orang? Minta tanda tangan, kirim dokumen, sampai bubuhin meterai sekarang jadi mudah dan nggak perlu yang basah. Udah pasti legal dan terjamin keamanannya. Selamat datang. Punya identitas digital bisa bikin hidup jadi gampang. Tidak perlu isi formulir berulang, tinggal scan, dan data yang dibutuhkan otomatis dibagikan. Udah ya, Mas? Datanya sudah sesuai ya, Bu? Buat bisnis, verifikasi identitas pelanggan nggak perlu waktu lama. Semua bisa dapat privilege dengan Privy. Privilege for everyone.